Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wildan Gusti Sarul Amin dari kelas IF21E, Teknik Informatika Universitas Banda Perjuangan Karawang. Dan di kelompok final project saya dari kelompok 1 IF21E. Di video ini saya akan menjelaskan eh, pembuatan IRD serta menormalisasikannya dan juga pembuatan database dari IRD tersebut dan nantinya akan menginputkan 1000 data ke dalam salah satu tabel di database yang akan dibuat nanti. Pada Kesempatan kali ini akan dibuatkan IRD untuk final project kelompok kami, yaitu sistem pengelolaan perpustakaan untuk salah satu sekolah di Karawang. Langsung saja ke bagian penjelasan pembuatan IRD-nya. Di sini telah ada beberapa tabel entitas yang akan dibuatkan IRD-nya. Yang pertama adalah di sini tabel pengguna yang di dalam sistem kami itu sebagai user untuk login. Jadi di dalam IRD, penjelasan IRD ini mungkin bisa diabaikan terlebih dahulu karena tidak akan berelasi dengan IRD yang akan dijelaskan. Yang pertama ini telah ada tabel yang belum dinormalisasikan dan dibentuk IRD. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama untuk tabel buku ini terdapat beberapa atribut seperti ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan sebagainya. Lalu di tabel sirkulasi ini ada ID sirkulasi, ID buku, judul buku yang dipinjam nantinya, jenis dan nama anggota perpustakaan yang meminjam bukunya, jenis kelamin, dan sebagainya. Tabel ini masih dikatakan belum dalam bentuk normal karena masih terdapat ketergantungan antara atribut dan anomali lainnya. Di sini saya akan coba menormalisasikan tabel ini dan membentuk IRD yang dinormalisasi. Tahapan pertama dari normalisasinya yaitu sesuai syarat normalisasi IRD yang pertama, di mana tiap atribut ini hanya memiliki satu pengertian serta tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Jadi tidak ada misalkan di salah satu atribut ini yang diulang dalam satu tabel. Misalkan nama anggota satu, nama anggota dua, dan sebagainya. Lalu misalkan misalkan data sudah diinputkan ke dalam tabel itu semuanya hanya boleh memiliki satu pengertian, tidak boleh ada yang ganda ya. Lalu juga di sini telah ditentukan primary key-nya untuk tabel atau relasi tersebut. Misalkan tabel ini ditentukan untuk primary key-nya, sini ID buku. Nah, ya di sini untuk primary key dari tabel buku yaitu ID buku serta tabel sirkulasi, primary key-nya ID sirkulasi. Lalu memasuki tahap selanjutnya, di mana tahap kedua memiliki syarat bentuknya telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Lalu di tahap kedua ini atribut bukan kunci atau non key seperti ini misalkan nama anggota dan sebagainya yang bukan termasuk primary key haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya atau dependensi fungsional pada kunci utama. Jadi di sini ada atribut yang bisa menjadi primary key untuk dependensi fungsional yang bisa kita nantinya kita buatkan tabel tersendiri, entitas baru. Misalkan di ID sirkulasi ini terdapat niche yang bisa menjadi primary key karena niche ini termasuk kode unik ya, yang dapat relasi menjelaskan atau berisi nama anggota, jenis kelamin, alamat, serta kelas, dan bisa dibuatkan sebagai tabel anggota misal.
Dan di sini saya telah membuatnya sebagai berikut. Nah, pada tahap kedua ini bisa dibuat seperti ini, di mana atribut-atribut yang bukan primary key ini memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key. Lalu pada tahapan ketiga, yaitu memiliki syarat dalam bentuk normal kedua. Lalu di tahap ketiga ini tidak boleh ada ketergantungan transitif di antara atributnya. Sebagai contoh misalkan X itu memiliki ketergantungan dengan Y, sedangkan Y memiliki ketergantungan dengan Z, sehingga bisa terjadi ketergantungan transitif antara X dengan Z. Di sini telah dibuat, coba dicek kembali apakah ada ketergantungan transitif antara atribut-atribut ini. Untuk memudahkan dibuat relasinya terlebih dahulu, ID buku berelasi dengan ID buku di TB sirkulasi, lalu NIS ini berelasi dengan NIS di TB sirkulasi. Di sini setiap anggotanya itu bisa melakukan beberapa sirkulasi atau banyak pinjaman. Jadi untuk bentuk relasinya one to many. Nah, sedangkan untuk setiap bukunya itu bisa dibuatkan cukup satu sirkulasi, jadi one to one. Dan kembali untuk penggunanya ini tidak bisa diperhatikan dulu, diabaikan terlebih dahulu. Nah, ini sudah bisa dikatakan sebagai normalisasi, tapi karena dalam sistem kami ini dibutuhkan untuk log pinjam yang nantinya akan ditampilkan, sehingga saya buatkan lagi di sini tampil log pinjam. Dan akan dibuatkan relasinya. Kurang lebih seperti ini RD yang telah dinormalisasi dari yang sebelumnya tabel berikut. Nah, berhubung di sistem kami ini antara buku yang akademis dengan non-akademis seperti novel dan sebagainya itu dipisahkan pendataannya. Jadi ini nantinya akan dicabang menjadi dua dan kurang lebih menjadi seperti ini untuk IRD-nya. Nah, kurang lebih sama saja seperti yang tadi, hanya saja terpisah antara buku akademis dengan buku yang non-akademis. Dan selanjutnya itu untuk pembuatan database berdasarkan IRD yang telah dibuat. Untuk pembuatan database bisa dilakukan di PHP misalkan di sini kita akan membuat DB Purpose, atau misalkan perpustakaan, dan namanya. Nah, di sini untuk membuat tabelnya, misalkan di sini TB anggota, berdasarkan IRD yang tadi, terdapat beberapa atribut, yaitu pertama NIS bagi primary key, lalu nama, jenis kelamin, alamat, dan kelas.
Di sini dengan tipe data integer, misalkan kan nilainya 10, lalu nama anggota dengan tipe data varchar, misalkan. Lalu untuk jenis kelamin, karena ada dua pilihan laki-laki dan perempuan, saya menggunakan tipe data enum. Lalu alamat bisa dengan integer, dan kelas juga bisa dengan, maaf, alamat dengan varchar, kelas juga bisa dengan varchar. Disimpan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan tabel di database-nya. Dan untuk maaf, untuk database yang sesuai dengan YARDI ini telah saya buat sebelumnya, yaitu di database DB Perpus. Di sini seperti yang ada di YARDI tadi, ada tabel untuk log pinjam akademis, TP anggota, TP buku, TP buku akademis, TP pengguna, TP sirkulasi, dan TP sirkulasi akademis. Yang dimana jika kita lihat di desainer ini, kurang lebih relasinya itu sama dengan yang telah dibuat di IRD ini. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menginputkan 1000 data pada salah satu tabel di database ini. Saya akan coba menginputkan 1000 data di tabel anggota. Saya akan membuat datanya di website Mukarok. Di sini formatnya SQL, lalu sesuai yang diminta yaitu 1000 data. Ke tabel name-nya sesuaikan dengan data tersebut akan diinputkan ke tabel mana. Di sini saya akan menginputkan di tabel anggota atau TB anggota. Lalu di sini field name-nya sesuaikan dengan atribut-atribut di dalam TB anggota. Itu nama, jenis kelamin, sampai kelas tanggal lahir. Silakan di sini untuk kelasnya cukup kelas untuk jurusan TPSM saja. Maaf kalau ini tanggal lahir tidak diperlukan di tabel ini, dihapus saja. Coba review. Oh, maaf, ini ada salah.
Coba kita inputkan ke dalam SQL-nya. Ya, sudah berhasil. Kita cek di sini. Nah, tabel anggota ini sudah terpenuhi 1000 data. Coba dilihat. Ya, berhasil diinputkan. Kurang lebih seperti itu penjelasan untuk tahapan pembuatan IRD, normalisasi, pembuatan database, serta penginputan 1000 data ke dalam tabel di dalam database. Mohon maaf bila dalam penjelasan di video ini masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.